Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu materi tentang epistemologi irfan. Namun, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 7, saya sendiri yaitu Lutfia Azahra Fajriati. Di sini saya bersama dua rekan saya yaitu Ayudia Masayu Ulya dan Natasha Talia Salsabila. Nah, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan. Seperti yang kalian lihat, ada 7 topik pembahasan yang akan kita bahas dalam materi epistemologi irfani kali ini. Yang pertama yaitu ada definisi epistemologi irfani, yang kedua perkembangan epistemologi irfani, yang ketiga sumber epistemologi irfani, yang keempat metode irfani, yang kelima karakteristik nalar irfani, yang keenam pembahasan umum epistemologi irfani, dan yang terakhir ada tahapan menemukan epistemologi irfani. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi epistemologi irfani. Apa sih definisi epistemologi irfani itu? Baik, secara etimologi, irfani berasal dari kata dasar Arab yaitu arafah, yang semakna dengan makrifat berarti pengetahuan. Sedangkan secara terminologis, irfani bisa diartikan sebagai pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakikat oleh Tuhan kepada hambanya setelah adanya olah rohani yang dilakukan atas dasar cinta. Nah, irfani sendiri itu berbeda dengan bayani. Kalau bayani didasarkan pada teks, akan tetapi irfani didasarkan pada kasyaf, tersingkapnya rahasia-rahasia realitas Tuhan. Jadi, epistemologi irfani yaitu pengetahuan yang diperoleh secara langsung lewat pengalaman melalui penyinaran hakikat oleh Tuhan kepada hambanya atas realitas spiritual keagamaan. Selanjutnya yang kedua yaitu perkembangan epistemologi irfani. Perkembangan epistemologi irfani terdiri dari beberapa fase. Fase yang pertama yaitu fase pembibitan. Fase ini terjadi pada abad pertama Hijriah dan apa yang disebut ada dalam bentuk perilaku juhud. Nah, yang kedua ada fase kelahiran. Fase ini terjadi pada abad kedua Hijriah. Jika awalnya juhud dilakukan atas dasar takut dan mengharapkan pahala, akan tetapi di dalam fase kelahiran ini, juhud dilakukan atas dasar cinta Tuhan bebas dari rasa takut atau harapan pahala. Nah, yang ketiga, fase pertumbuhan. Fase ini terjadi pada abad ketiga sampai 4 Hijriah. Para tokoh sufisme mulai menaruh perhatian akan jiwa dan perilaku sehingga sufisme menjadi ilmu moral keagamaan. Nah, yang keempat, ada fase puncak. Fase ini terjadi pada abad kelima Hijriah. Nah, pada fase ini, irfani mencapai masa gemilang. Irfani menjadi jalan yang jelas karakternya untuk mencapai pengenalan serta kefanaan dalam tauhid dan kebahagiaan. Nah, yang kelima, ada fase spesifikasi. Fase ini terjadi pada abad ke-6 dan ke-7. Berkat pengaruh Al-Ghazali, irfani menjadi semakin dikenal dan berkembang dalam masyarakat Islami. Akan tetapi, pada fase ini irfani terpecah menjadi dua aliran, yaitu irfani sunni dan irfani teoritis. Dan yang terakhir yaitu fase kemunduran. Fase ini terjadi pada abad ke-8. Sejak abad ini, irfani tidak mengalami perkembangan, bahkan mengalami kemunduran.
Yang ketiga, sumber epistemologi irfani, yaitu ada 7. Yang pertama, taubat. Meninggalkan segala perbuatan yang kurang baik disertai penyesalan yang mendalam untuk kemudian menggantinya dengan perbuatan-perbuatan baru yang terpuji. Perilaku taubat ini sendiri terdiri atas beberapa tingkatan. Pertama, taubat dari perbuatan dosa dan makanan haram. Kemudian taubat dari ghaflah atau lalai mengingat Tuhan. Dan puncaknya taubat dari klaim bahwa dirinya telah melakukan taubat. Jika seseorang tidak berhasil membersihkan dirinya pada tahapan ini, ia akan sulit untuk naik pada jenjang berikutnya. Kedua, warok, yaitu menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak jelas atau subhat. Warok ini sendiri terdiri atas 2 tingkatan, yaitu lahir dan batin. Warok lahir berarti tidak melakukan sesuatu kecuali untuk beribadah kepada Tuhan, sedangkan warok batin adalah tidak memasukkan sesuatu apapun dalam hati kecuali Tuhan. Ketiga, zuhud. Tidak tamak dan tidak mengutamakan kehidupan dunia. Zuhud adalah bahwa hati tidak tersibukkan oleh sesuatu apapun kecuali Tuhan. Semuanya tidak berarti di hatinya dan tidak memberi pengaruh dan hubungannya dalam Tuhan. Zuhud ini lebih serius dan lebih tinggi dibanding tingkatan sebelumnya, karena di sini tidak hanya menjaga diri dari yang subhat, bahkan juga yang halal. Meskipun demikian, zuhud bukan berarti meninggalkan harta sama sekali. Keempat, fakir. Mengosongkan seluruh pikiran dan harapan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang dan tidak mengkehendaki sesuatu apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia tidak terikat dengan apapun dan hati tidak menginginkan sesuatu apapun. Dengan demikian, jika pada tingkatan wara seseorang harus berusaha meninggalkan perkara subhat, pada tingkatan zuhud mulai meninggalkan segala keinginan yang bersifat duniawi, maka pada tingkatan ini sudah pada puncaknya mengosongkan hati dari seluruh ikatan kecuali pada Tuhan. Yang kelima, yaitu sabar. Menerima segala cobaan dan bencana dengan rela, semata-mata demi Allah dan mendapatkan ridhonya. Yang keenam, tawakal. Percaya segala apa yang ditentukan Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan. Tawakal adalah kondisi dalam hati itu tidak menghalangi seseorang untuk bekerja mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Begitu pula sebaliknya, apa yang dikerjakan tidak menafikan tawakal dalam hatinya, sehingga jika mengalami kesulitan, ia akan menyadari bahwa itu berarti takdirnya, dan jika berhasil berarti atas kemudahannya. Yang terakhir yaitu ridho. Hilangnya rasa ketidaksenangan dalam hati sehingga yang tersisa hanya gembira dan sukacita terhadap segala apa yang diberikan dan ditentukan. Nah, setelah tercapai tingkatan tertentu dalam spiritual, seseorang akan mendapatkan limpahan pengetahuan langsung dari Tuhan secara iluminatif atau notik yang diistilahkan dengan kasyaf. Keempat, metode epistemologi irfani, yaitu ada 3. Metode pertama diungkapkan dengan cara iktibar atau kias irfani, yakni analogi pengetahuan spiritual dengan pengetahuan zahir, atau analogi makna batin yang ditangkap dalam kasyaf kepada makna zahir yang ada dalam teks. Menurut Al-Jabiri, sesungguhnya jika dikenal dalam pemikiran di barat, yakni dalam aliran filsafat esoterik yang disebut analogi intuitif. Namun dalam analogi filsafat esoterik, perbandingan bukan dilakukan atas dasar kesamaan tetapi akan adanya keterpengaruhan. Metode kedua, pengetahuan irfani diungkapkan lewat simbol-simbol. Pengetahuan irfani lewat simbol-simbol ini seperti yang dilakukan oleh Suharwardi dengan simbol hierarki
Cahaya atas hierarki realitas, atau oleh Ibnu Arabi, yang menggambarkan hubungan antar realitas yang ada dengan sebuah wujud yang berbentuk seperti kipas terbentang yang berdiri di atas. Menurut Tafdani, metode kedua ini banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh dari kalangan Sufi falsafi, dan mereka menurut Taftazani mempunyai kelebihan dalam hal ini, yaitu kemampuan menjelaskan pengalaman spiritual lewat simbol-simbol, sehingga menjadi sangat multi-interpretasi. Metode ketiga, pengetahuan irfani diungkapkan lewat apa yang disebut dengan syatahat. Berbeda dengan kias irfani yang dijelaskan secara sadar dan dikaitkan dengan teks. Syatahat sama sekali tidak mengikuti aturan-aturan tersebut. Syatahat lebih merupakan ungkapan lisan tentang perasaan karena limpahan pengetahuan langsung dari sumbernya dan dibarengi dengan pengakuan. Yang kelima, karakteristik nalar irfani. Karakteristik nalar irfani yang pertama yaitu pengetahuan irfani mampu dicapai melalui pengalaman. Yang kedua, sifat langsung pengetahuan irfani mampu dipandang berdasarkan apa yang sering disebut sebagai ilmu huduri. Yang ketiga, sifat kelangsungan nalar irfani ini bisa ditinjau menurut apa yang dianggap menjadi pengalaman eksistensial. Yang keenam, pembahasan umum epistemologi irfani. Pembahasan umum epistemologi irfani yang pertama yaitu zahir atau batin, hakikat di antara takwil dan syatahat. Sebagaimana pada epistemologi bayani masih ada konsep lafaz dan makna, pada epistemologi irfani masih ada juga konsep zahir atau batin. Yang kedua yaitu kias irfani, bangunan metodologis irfani. Kias irfani sepadan dengan kias bayani dan kias burhani, yang sebelumnya dianggap menggunakan iktibar irfani. Yang terakhir, tahapan epistemologi irfani. Tahapan pertama, persiapan. Untuk bisa menerima limpahan pengetahuan, seseorang harus menempuh jenjang-jenjang kehidupan spiritual, seperti yang dijelaskan tadi. Yang pertama, taubat, wara, zuhud, fakir, sabar, tawakal, dan ridho. Kedua, tahap penerimaan. Jika telah mencapai tingkatan tertentu dalam sufisme, seseorang akan mendapatkan limpahan pengetahuan langsung dari Tuhan secara iluminatif. Pada tahap ini, seseorang akan mendapatkan realitas kesadaran diri yang demikian mutlak atau dahsyat. Sehingga dengan kesadaran itu mampu melihat realitas dirinya sendiri atau musyahadah sebagai objek yang diketahui. Namun, realitas kesadaran dan disadari tersebut keduanya bukan sesuatu yang berbeda, tetapi merupakan eksistensi yang sama, sehingga objek yang dilakukan tidak lain adalah kesadaran yang mengetahui itu sendiri, begitu pula sebaliknya. Ketiga, pengungkapan, yakni pengalaman mistik diinterpretasikan dan diungkapkan kepada orang lain lewat ucapan atau tulisan. Namun, karena pengetahuan irfani bukan masuk tataan konsepsi dan presentasi, tetapi terkait dengan kesatuan diri dalam Tuhan, sehingga tidak bisa dikomunikasikan, maka tidak semua pengalaman ini bisa diungkapkan. Dapat dikatakan, meski pengetahuan irfani bersifat subjektif, namun semua orang dapat merasakan kebenarannya. Artinya, setiap orang dapat melakukan dengan tingkatan dan kadarnya sendiri-sendiri.
Nah, jadi itulah beberapa pembahasan mengenai materi epistemologi Irfani yang telah dijelaskan oleh kelompok kami. Sebelumnya, terima kasih karena telah menyimak video ini dengan baik, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan kata yang kurang berkenan dan penjelasan materi yang kurang dimengerti karena kami semua masih dalam tahap pembelajaran. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.